Bismillah. Bismillah. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman mazida ma ba'du. Taib, alhamdulillah. Hari ini insyaallah kita bisa berjumpa dan kembali melanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang keempat. Langsung aja ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Pertemuan yang keempat ini kita akan membahas ucapan mu'alif rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau di sini berucap, faidaki lalak, apabila ditanya kepada kamu, mal usulut thalathatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Nah, perhatian nih, bentuknya adalah tanya jawab ya. Mu'alif rahimahullah membawakan dengan bentuknya jawab. Tanya jawab. Artinya adalah, apakah usul thalathah, yaitu tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh manusia. Manusia itu kita semuanya bang ya, kita semuanya adalah manusia untuk mengetahui tiga landasan ini. Ya. Di sini mu'alif rahimahullah, mu'alif semuanya menunjukkan berucap atau penulis rahimahullah membawakan permasalahan ini dalam bentuk tanya jawab. Yang demikian itu beliau melakukan agar manusia perhatian terhadap permasalahan ini, karena masalah ini adalah masalah yang besar dan merupakan landasan yang agung. Pada asalnya penulis rahimahullah mengatakan, sesungguhnya ini adalah tiga landasan pokok yang wajib diketahui setiap insan. Sebab ketiganya adalah landasan permasalahan pokok yang setiap insan akan ditanya tentang hal ini ketika di alam kubur, setelah dikubur dan ditinggal pulang oleh orang-orang yang mengatakannya. Kemudian datanglah dua malaikat dan mendudukannya serta menanyainya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Orang-orang yang beriman akan menjawab, Rabbku adalah Allah Azza wa Jal, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang yang ragu, orang ragu-ragu atau orang munafik akan menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu maka aku pun mengucapkannya. Ini bang ya. Jadi pertanyaan ini, mal usulu salah satu lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang bisa menjawab adalah orang yang beriman. Orang-orang yang kafir dan orang munafik itu apa bang? Tidak bisa menjawabnya. Masya Allah ya bang ya. Di sini ada bentuknya apa? Tadi tanya jawab ya. Maka mu'alif rahimahullah di sini memberikan jawaban, fakul, maka ucapkanlah. Ya kan di sini kan. Ma'rifatu abdi rabbahu. Maka katakanlah. Maka ini ma'rifatu abdi rabbahu di sini perhatikan. Wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya bang ya. Perhatikan sini. Maka jawablah, pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Pengenal hamba kepada Rabb-nya, nabinya, agamanya, nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Bang ya. Perhatikan, seorang hamba mengenal Rabbnya. Bagaimana caranya dia mengenal Rabbnya? Dia bisa mengenal Rabbnya atau mengenal Allah bisa melalui beberapa cara. Di antaranya adalah memperhatikan dan menghayati makhluk-makhluknya, karena hal itu akan mengantarkan seorang untuk mengenal Allah dan mengenal keagungan kerajaannya dan kesempurnaannya, kekuatan, hikmah serta rahmatnya. Yang kedua adalah mengenal agamanya, yakni mengenal landasan pokok yang kedua itu, yaitu mengenal agamanya yang dibebani untuk mengamalkannya dan mengetahui setiap yang terkandung di dalamnya berupa hikmah, rahmat, dan maslahat bagi segenap makhluknya serta tercegahnya kerusakan. Yang dimaksud ini agama Islam ya Bang ya. Kemudian mengenal nabinya. Bagaimana caranya kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW? Ini adalah landasan pokok yang ketiga. Pertama Bang, mengenal Rabb kita, Nabi kita, agama kita, perkenalan manusia kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hal ini akan terwujud dengan mengkaji sejarah kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ibadah, akhlak, dakwah, dan jihad fisabilillah beliau, serta segi-segi kehidupan beliau yang lainnya. Oleh karena itu, selayaknya bagi setiap orang yang ingin menambah pengetahuannya tentang nabinya dan keimanan kepadanya untuk menelaah kisah perjalanan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimudahkan baginya dalam peperangan dan perdamaian yang beliau alami tatkala beliau dalam keadaan sulit maupun lapang dan seluruh keadaan beliau. Ini Bang ya, mengenal apa Bang? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang lagi, faida kilalak mal usulu salah satu lati yajibu al insani ma'rifatuha faqul ma'rifatu abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada pertanyaan. Faida kilalak, apabila dikatakan kepada Anda, man rabbuk, siapa Rabbmu? Di sini ya. Ini pertanyaan bisa kita lontarkan kepada anak kita, kerabat kita, ya kan, atau saudara-saudara kita. Siapa Rabbmu? Maka ucapkanlah, faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabbal jami'al alamina bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Artinya ya Bang, ketika kita ditanya siapa Rabbmu, maka kita ucapkan Rabbku adalah Allah. Jadi ya, Rabb yang memeliharaku dan memelihara seluruh makhluk alam semesta, ya atau makhluk yang ada di muka bumi ini ya Bang ya, dengan nikmat-nikmatnya. Dan dia adalah sesembahanku, ya kan? Dan dia sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada sesembahan selainnya, selain dia. Apa Bang? Nanti dihapus ya Bang. Laisa li ma'budun siwahu. Artinya tidak ada sesembahan yang lain bagiku selain dia. Ya Bang ya, tidak ada sesembahan selain dia. Dalilnya apa? Bahwa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah di sini disinilah mu'alif rahimahullah membawakan ya kan, dalil tentang Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa dalilu qaulu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya ini Bang, segala puji bagi Allah Rabb semesta alamin nih Bang. Dalilnya.
Alhamdulillah ini adalah kita hafal setiap hari, adalah dalil bahwasanya Rabb kita adalah Allah. Artinya apa? Segala puji, ya kan? Segala puji ini, pujian itu, kata alhamdulillah, pujian ini, kata alhamdulillah diperuntukkan hanya untuk Allah. Tidak boleh diperuntukkan untuk apa? Manusia, tidak boleh. Ya Bang ya? Tadi peruntukan hanya untuk Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu Rabb semesta alam. Alam, ya kan? Selain Allah. Alam ini selain Allah. Jadi kita ini alam. Ya Bang ya? Alam. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti kan kata alamin, berarti kan segala alam ini apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah alam. Sedangkan selain mana namanya? Cara mengucapkannya? Pemilik alam semesta. Iya. Intinya adalah bahwasanya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maksudnya di sini adalah selain apa? Selain Allah itu adalah alam. Ya Bang ya? Tep. Di sini rahimahullah mengatakan wa kullu ma siwahu alam wa ana wahid min dalik alam. Dan setiap selain Allah itu alam. Itu tadi saya sebutkan. Wa ana wahid, dan aku adalah esa min dalik alam. Ya kan? Setiap selain Allah adalah apa? Alam. Dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Ya, maksudnya seperti itu. Wa ana wahid min dalik alam. Ya, saya, abang, seluruh makhluk, ya kan? Inilah alam. Ya Bang ya? Barakallahu fikum. Faidakilalak, apabila faidakilalaka bima arafta rabbak, apabila diucapkan kepada Anda dengan apa Anda mengenal Rabb Anda. Saya ulang lagi sekali lagi, faidakilalaka bima arafta rabbak, dengan apabila ketika Anda diucapkan, apabila Anda dikasih pertanyaan, ya kan? Faidakilalaka bima arafta rabbaka. Saya ulang lagi ya. Faidakilalaka bima arafta rabbak, dan apabila ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Rabbmu, gitu kan? Maka mu'alif rahimahullah, maka ucapkanlah, fakul, maka ucapkanlah bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Perhatikan Bang ya. Ketika kita ditanya bagaimana engkau mengenal Rabbmu, maka maka ucapkanlah dengan tanda-tandanya, ayat-ayatnya. Ayat-ayat bagi dua ya, kauniyah dan syariah ya Bang ya. Kauniyah seperti alam semesta. Kalau syariah seperti Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, ayat-ayat itu ya. Wa makhluqatihi, makhluk kita ketahui ya, kita ini makhluk ya. Kucing, anjing, kerbau, semua ini makhluk. Ya kan, setiap jagat raya itu kita makhluk. Wa min ayatil laili wan nahar, di antara tanda-tandanya adalah siang dan malam. Minal wan nahar, matahari dan bulan. Ya kan, wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda makhluknya adalah samawati sab'u wal arduna sab'u. Apa Bang? Tanda maknanya bumi, langit yang 7 dan bumi yang 7, waman fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang di antara keduanya. Ini Bang ya. Jadi ketika kita mengetahui bagaimana cara kita mengetahui Rabbmu, maka kita jawab dengan ini ya, jawabannya Bang, bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqatis samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Bisa dipahami sampai sini Bang? Insyaallah. Tep kalau
bisa dipahami. Cukup ya. Semoga apa yang kita ucapkan, kalau ada kesalahan datanya dari kebodohan saya. Bagi teman-teman yang menyimak, kalau ada salah dari saya tolong ditegur di komen ya. Idza ladaika soal tafadhal tas'al mubasyarah fi ta'liqat. Catatan kaki di bawah. Dan kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.